Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua itu adalah kasih dan kemurahan-Mu yang besar buat kami. Sebuah kesempatan baru lagi untuk hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami semua supaya kami dapat mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, terlebih melakukan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tema kita pagi ini adalah akar pahit. Dengan tema utama kita adalah pemulihan hati, ya. Tahun pemulihan. Kita baca sama-sama di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ini menjadi ayat pokok kita. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah, ya. Ayat ini diawali dengan kata jagalah, ya. Hati-hatilah, waspadalah. Ada seperti alarm, alert, saudara, ya. Hati-hati, saudara, ya. Manusia selalu diperhadapkan dengan pilihan. Ada dua pilihan, ya. Kita mau bangun pagi ini untuk berdoa atau masih tetap tidur. Kita mau pergi atau kita tidak pergi. Perbuatan juga ada yang baik, ada yang jahat. Perkataan juga sama, saudara. Ya, ada kata-kata yang membenci, ada kata-kata yang mengasihi. Ada dua pilihan. Pagi ini kita diperhadapkan di ayat ini adalah dua pilihan. Yang pertama apa, saudara? Supaya kita jangan menjauhkan diri, keluar, meninggalkan kasih karunia Allah. Ya. Yang pertama, saudara. Nah, bicara tentang kasih karunia Allah, saudara. Keselamatan itu merupakan kasih karunia yang terbesar. Di mana Kristus sendiri datang ke dalam dunia. Allah pribadi yang kedua menjadi manusia, inkarnasi, menjadi daging, berdarah untuk hidup, untuk menebus saudara dan saya. Menjadikan kita selamat, saudara. Ada anugerah yang khusus buat saudara dan saya, yaitu keselamatan, saudara. Ya. Kasih karunia tentang keselamatan ini adalah yang terbesar. Ada juga kasih karunia tentang penyertaan Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam hati saya, hati saudara sekalian, itu yang menyertai saudara. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bersikap, berkata-kata, Roh Kudus ada senantiasa menyertai. Ada juga pemelihara. Ya, banyak hal-hal yang merupakan karunia Allah yang diberikan, kasih karunia Allah yang diberikan untuk saudara dan saya sebagai umat-umat ketebusannya. Bahkan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 33 ada kata-kata yang mengatakan seperti ini, kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi ada kasih karunia yang tidak terbatas bagi umat-umat Tuhan ketebusannya. Ya. Itulah pilihan kita yang pertama, saudara. Ya, yang kedua, ada kata jangan juga. Kalau tadi jangan menjauh, jangan keluar dikasih karunia Allah. Kalau yang kedua ini, jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan timbul akar pahit. Apa akar pahit ini, saudara? Kebencian, saudara, ya. Rasa yang tidak suka yang mendalam, ya. Yang mengakar, seperti kanker yang mengakar, saudara. Yang sulit untuk lepas kebencian ini, saudara, yang membekas. Ini adalah kepahitan yang berakar ke dalam, tidak kelihatan, tapi mempengaruhi, menghasut,
ya, menimbulkan yang dikatakan tadi kerusuhan dan kecemaran, saudara. Akar pahit ini di terjemahan yang lain mengatakan akar yang beracun, saudara. Ya, kalau dikatakan beracun berarti saudara tahu sendiri bisa membunuh saudara, ya, menjalar dan kotor. Itu sebabnya Wahyu 8 ayat 11 mengatakan bahwa akar pahit ini menimbulkan apa? Kematian, saudara. Ya, ini ada dua pilihan. Pilihan yang tadi yang pertama adalah kasih karunia Allah. Yang kedua ini kalau saudara tidak memilih, sehingga saudara ada di pilihan yang kedua, yang muncul adalah kematian. Ada kasih karunia, ada kematian. Kedua-duanya mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi kita sebagai manusia. Kalau kita memilih ada di dalam kasih karunia Allah, hiduplah dengan jujur, hiduplah bertobat senantiasa, saudara. Diubahkan selalu, menjaga integritas, saudara. Sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak yang tidak bercela, sehingga untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tapi kalau tidak, kita ada di dalam kematian. Kuasa iblis yang mencengkram yang membuat kita kematian. Kebencian yang terus-menerus menghabisi, menggerogoti hati, sehingga timbul kematian. Mari kita menghargai kasih karunia Allah. Dan jangan memberikan kesempatan sedikit pun kebencian itu berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Hati-hati saudara, ada waspada ya. Nah, menjadi perenungan kita ini, nanti saudara bisa jawab. Sudahkah kasih Allah bertumbuh? Yang pertama ya, bertumbuh di dalam iman percaya saudara dan saya. Yang kedua, pilihan mana? Tetap dengan kasih karunia Allah atau menjauhinya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau memilih dengan baik Tuhan. Memilih dengan bertanggung jawab. Setiap pilihan mempunyai tanggung jawab, mempunyai konsekuensi. Kalau kami mau memilih tetap melekat, tetap tidak menjauh dari kasih karunia Allah, berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami senantiasa melakukan. Meskipun badai kehidupan seperti apapun Tuhan, kami tetap melekat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu ada pemeliharaan, ada penyertaan Allah Tuhan. Tolong untuk kami memilih senantiasa tidak keluar dari kasih karunia Allah. Hancurkan kuasa-kuasa kepahitan, kecemaran, kerusuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pagi ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.